dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rizza Hamami MSI, yang terhormat dosen pembimbing lapangan Bapak Ahmad Fuad Al-Mansori, SHI MSI, yang terhormat Ketua Panitia, yang terhormat narasumber Kak Siska Andrian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya akan membacakan peraturan dalam mengikuti webinar kali ini. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera. Yang kedua, peserta diharapkan mematikan suara selama proses webinar. Yang ketiga, pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau open mic dengan menyebutkan nama terlebih dahulu dan asal instansi. Yang keempat, peserta yang bertanya melalui kolom chat akan dipilih oleh moderator. Yang kelima, moderator berhak memilih pertanyaan, dan yang keenam, peserta dimohon jangan keluar Zoom terlebih dahulu karena absensi akan di-share di akhir acara. Sebelum acara hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pemaparan isi materi tentang efektivitas penggunaan sosial media sebagai peluang berwirausaha. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Dan yang terakhir, sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri
kasih. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fuad Al-Ansori SHI MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa kesehatan, juga nikmat berupa kesempatan. Yang kedua kalinya, marilah sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas uswatun hasanah beliau. Kita menikmati Islam yang indah ini, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita menjadi umat beliau, dan pastinya kita nantikan syafaat beliau nanti. Yang saya hormati pemateri pada siang hari ini, yaitu Ibu Siska, yang saya cintai, teman-teman dari KKN kelompok 62 yang insya Allah semuanya berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan webinar dengan tema kewirausahaan, yang tentunya ini bagi saya sangat menarik karena melihat dari fakta-fakta sosial yang ada saat ini bahwa penting kiranya kita sebagai anak muda untuk bisa mengetahui peluang-peluang usaha, dan tentunya kita sebagai generasi milenial generasi Z ini ya, sebagai generasi yang modern yang pastinya tidak gagap dengan teknologi, menggunakan media sosial itu harapannya bukan hanya sebatas kita kumpul dengan teman atau saling menyapa begitu saja. Akan tetapi ternyata dengan perjalanan waktu, media sosial ini ternyata bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan sebagai bahan publikasi ataupun juga jualan begitu, atau bisa dikatakan dengan menggunakan media sosial itu punya nilai tersendiri untuk atau punya peluang untuk dijadikan sebagai wirausaha. Nah, sekarang ini kan sudah banyak yang menerapkan itu. Akan tetapi barangkali nanti ada teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara menerapkan menggunakan media sosial untuk media usaha atau wirausaha, tetapi dengan cara yang aman. Ini yang pastinya tidak semua orang bisa melakukan hal ini gitu. Ya, karena yang saya amati berbagai macam kasus, seperti halnya ketika punya pengalaman ya, kalau kemarin itu ada beberapa pengalaman pribadi dari teman saya itu punya pengalaman beli handphone ataupun beli barang elektronik melalui Facebook. Itu ada beberapa yang ketika dia beli itu ternyata barangnya itu tidak sesuai. Nah, ini barangkali nanti bisa kita ulas bersama bagaimana sih sebetulnya trik atau tips untuk memilih dari beberapa
penjual, ataupun kalau di sini ketika kita posisinya sebagai seorang penjual ya, bagaimana sih kita bisa memasarkan produk kita agar dikenal di masyarakat secara umum gitu, dan produknya ini bisa laku dan cepat untuk dikenal masyarakat. Itu barangkali nanti bisa kita bahas di sini di dalam webinar ini, dan semoga dengan webinar yang kita selenggarakan pada hari ini bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya, khususnya dalam bidang kewirausahaan, dan kita tentunya harapan kami ini bisa menjadi, kalaupun ada pengalaman buruk itu bisa kita jadikan pengalaman, kalaupun ada pengalaman yang baik kita nanti bisa bisa kita tiru dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam sambutan pada pagi hari ini. Selamat untuk berwebinar. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fahril Mubarok selaku Ketua Panitia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Dan yang saya hormati serta KKN 06 Wali Songo Sarang. Alhamdulillahirabbil puji syukur karena hanya kehendaknya lah acara webinar efektivitas penggunaan sosial media sebagai peluang berwirausaha ini bisa terselenggara. Hanya ucapan terima kasih atas kebermanfaatan pada webinar ini. Webinar kewirausahaan adalah webinar yang akan membahas dasar tentang wirausaha, mulai dari istilah-istilah utama yang harus diketahui hingga cara mulai ini. Saya harap ini sungguh-sungguh yang fresh dan insightful tentang berwirausaha di sosial media. Jangan sungkan untuk menetapkan poin yang kurang jelas. Silakan nanti tanya kepada materi saat saya jawab. Saya ucapkan terima kasih pada rekan panitia telah siap ini dengan sangat baik. Semoga kerja rekan dengan baik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang ada di webinar ini dijari rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, mewakili mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya memasuki Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Siska Andrian. Sebelum materi akan disampaikan, saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Riwayat pendidikan MINU Mathalibul Ulum, MTS NU Ibtidaul Falah, tahun 2012 sampai 2015, SMK Raden Umar Said, Kudus, Desain Grafika tahun 2015 sampai 2018, pengalaman magang Pers Menara Kudus tahun 2017, pengalaman pekerjaan
Babajehan Admin Allshop tahun 2018 sampai 2019, PT Hausung Indonesia Operator Cutting 2019 sampai 2020, Ihsan Putra Hijab Admin Allshop tahun 2020 sampai sekarang. Baik, itu tadi riwayat pendidikan dari beliau. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu, sudah jelas atau belum ada kendala atau apapun sebelum tak mulai? Untuk suara semoga sudah jelas ya, jadi kita bisa mulai dulu. Selamat siang semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi dan dilimpahkan kesehatan dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Ahmad Fuad Al-Ansyari, SHI MSI, selaku dosen pembimbing lapangan. Yang terhormat Saudara Faril Mubarok, selaku Ketua Panitia. Suatu kehormatan bagi saya yang telah diberi kesempatan untuk mengisi acara hari ini dengan mewakili dari tim Allshop kami, Ihsan Putra Hijab. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih telah beri kesempatan sebagai pembicara dalam acara webinar kewirausahaan ini dengan tema efektivitas media sosial sebagai peluang usaha. Baik, tidak usah panjang lebar untuk sambutan yang saya sampaikan. Langsung aja kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum itu, perkenankan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari beberapa orang yang hadir di sini sudah mengenal siapa saya. Tapi karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, marilah kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Siska Andriani Kumalasari, bisa disebut juga Siska Andrian karena mungkin kepanjangan juga untuk menyebutkan nama saya. Jadi kita singkat aja ya. Untuk kelahiran, tempat kelahiran, saya kelahiran dari Kudus. Tanggal 6 bulan Februari tahun 2002. Mungkin kalian ada yang seumuran atau masih di bawahku. Boleh. Untuk alamat tempat tinggal saat ini saya berdomisili di Desa Menawan, RT 3 RW 2, Menawan Gembok, Kudus. Udah ada yang pernah ke Kudus sebelumnya, mungkin untuk berwisata religi atau hanya sekedar healing atau apapun, nanti bisa mampir-mampir ke tempat saya. Oke, mungkin kalau jika nanti ada pertanyaan yang terkait dengan saya atau apapun, nanti bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab di akhir acara nanti ya. Baik, ini bisa dimulai langsung masuk ke materi aja, Kak. Langsung dimunculin aja untuk materi yang pertama. Oke, untuk materi yang pertama, yang atasnya dulu, Kak. Bisa yang atasnya dulu. Oke, sebelum kita masuk ke media sosialnya sendiri, harus kita ketahui, untuk media sosial itu pastinya akan adanya jaringan internet. Kalian pasti sudah tahu ya, untuk internet itu sendiri apa. Internet adalah suatu Untuk internet sendiri adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan seluruh perangkat yang ada, perangkat komputer di seluruh dunia. Untuk akses terhadap media, terhadap internet sendiri juga sudah banyak yang menjalankannya ya, karena itu sebuah kebutuhan kehidupan di sehari-hari untuk kehidupan kita semua. Sebelumnya mohon maaf karena agak
lumayan grogi juga karena ini lumayan pengalaman pribadi, pengalaman pertama saya untuk mengisi acara webinar ini. Baik, setelah kita mengenal apa itu internet, kita langsung masuk ke media sosialnya, masuk ke media sosial. Bisa lanjut ke next, ke yang ini Kak, yang nomor 2. Slide nomor 2. Baik, untuk media sosial sendiri, sosial media adalah suatu platform yang memfasilitasi pengguna untuk saling berkomunikasi dan membagikan konten berupa gambar, video, ataupun audio. Dan akses terhadap internet sendiri telah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia atau setiap orang. Karena dari kemajuan teknologi dan informasi, serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan akan dunia itu dalam genggaman kita. Dan ini bisa dilihat dari ini ya, hasil penelitian dari berbagai lembaga ini, terutama lembaga We Are Social, menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri, dari data riset tersebut ada sekitar 15% penetrasi internet yang ada di Indonesia, atau setara dengan 38 juta lebih pengguna internet. Juga dapat dilihat dari total penduduk Indonesia sendiri yang ada sekitar 62 juta orang, itu telah terdaftar serta memiliki akun di akun media sosial, yaitu Facebook. Dan dari riset tersebut juga dapat menunjukkan bahwa rata-rata pengguna internet di Indonesia itu bisa menghabiskan waktu sekitar hampir 3 jam untuk terkoneksi dan berselancar di media sosial. Sebagian besar dari pengguna teknologi pun ini ya, dapat mengakses media sosial melalui telepon ataupun handphone atau gadget. Dan untuk selanjutnya, peran media sosial untuk sebagai media promosi itu memiliki beberapa karakteristik ya. Untuk karakteristik media sosial sendiri ada 8. Untuk yang pertama adalah melakukan promosi dan pemasaran. Untuk melakukan promosi dan pemasaran ini itu tidak ada batas waktunya, asalkan selama kita masih terhubung akan internet, itu kita bisa untuk berpromosi atau ini ya, melakukan pemasaran produk. Untuk yang selanjutnya, jangkauan luas dan tak terbatas. Seperti yang kita ketahui, untuk media sosial sendiri itu kita bisa menjangkau orang dari berbagai belahan bumi manapun, baik yang ada di Indonesia sendiri maupun ada di luar negeri. Jadi untuk pemasaran pun kita bisa ini ya, bisa memasarkan ke semua orang, tidak terbatas. Dan untuk selanjutnya dapat memilih beragam media sosial untuk media promosi kita. Untuk media sosial sendiri, jika kita ingin mempromosikan sebuah produk, itu kita bisa memilihnya sendiri. Semisal kita lebih suka atau lebih paham tentang media sosial Facebook, jadi kita lebih sering untuk promosi di Facebook, atau semisal kita lebih lebih menguasai di Instagram, kita bisa memanfaatkannya untuk berpromosi di Instagram. Jadi itu lebih fleksibel, jadi sesuai dengan yang kita kuasai tentang media sosial tersebut. Untuk yang selanjutnya, penyebaran informasi cepat. Kenapa kok penyebaran informasi itu dapat cepat? Bisa cepat tersebar karena semakin semakin bagusnya sebuah produk yang kita promosikan, atau mungkin dari sebuah desain atau dari kata-kata yang mengajak itu sendiri, itu bisa
bisa membuat penyebaran informasi itu cepat. Misal kita mempromosikan produk jilbab, dengan kata lain kita pakai model yang cantik atau yang apa. Dan dari situ kita menambah dengan kata-kata yang sangat manis, pasti akan jauh lebih cepat tersebarnya daripada hanya memposting gambar biasa. Untuk yang selanjutnya, waktu promosi 24 jam. Ini dalam artian untuk waktu promosi sendiri di media sosial itu sangat-sangat fleksibel. Jadi bisa kita lakukan setiap saat. Semisal kita dari pagi sampai sore kita ada kegiatan di kampus full sampai sore dan tidak bisa berpromosi, tapi setelah selesai acara di kampus atau setelah sampai di rumah kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk mempromosikan produk jualan kita atau produk apapun yang akan kita promosikan. Untuk yang ketujuh, itu ada rawan akan resiko. Kenapa kok rawan akan resiko? Karena untuk kita berpromosi di media sosial itu, apalagi di media sosial kita sendiri, itu tidak memerlukan tidak banyak memerlukan uang ataupun budget yang lain. Karena dengan promosi di akun kita sendiri itu sudah secara gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Beda lagi dengan semisal kita mengiklankan produk kita di salah satu platform terkenal atau kita mengendorse orang, tetapi jalannya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau yang kita harapkan, itu malah akan menimbulkan yang namanya kerugian gitu ya. Jadi rawan akan resiko itu sangat, dari media sosial sendiri bisa sangat-sangat rendah gitu ya untuk akan tingkat kerugiannya. Untuk yang ke-8 atau yang terakhir, biaya promosi itu rendah. Tidak perlu mencetak poster atau memasang iklan di media, semisal di media televisi ataupun radio. Jadi kembali lagi ke yang nomor 7 tadi, hampir sama, kita bisa menekan akan biaya promosi yang kita keluarkan. Dengan cara di media sosial kita cuma perlu mengedit foto dengan kata-kata, mungkin dengan judul yang supaya menarik orang, dan kita kasih keterangan tentang produk itu dengan kita ambil intisarinya aja. Jadi sebisa mungkin orang itu tidak akan bosan melihat apa yang kita promosikan. Selain itu, media sosial juga memiliki beberapa kelebihan. Untuk yang pertama ada media sosial itu cepat, ringkas, padat, dan sederhana. Kenapa seperti itu? Karena untuk mengupload sebuah gambar promosi itu bisa kita perjelas atau singkat. Intinya yang ada di inti produk itu kita bisa tampilkan seperti yang saya sampaikan tadi. Di dalam foto produk tersebut nanti kita bisa yang terpenting kita kasih judul yang menarik orang dan juga intisari dari produk tersebut. Untuk yang kedua, menciptakan hubungan lebih intens. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa mengajak si customer untuk saling berinteraksi, kita juga menyambutnya dengan ramah, agar mereka itu semakin tertarik akan produk kita karena pelayanan kita yang baik. Untuk yang ketiga, jangkauan luas dan global, sudah saya jelaskan tadi untuk yang di awal. Yang keempat ada terkendali dan terstruktur. Kenapa kok terkendali dan terstruktur? Jadi untuk sebelum kita mengupload sebuah produk, kita harus susun terlebih dahulu ya. Kita harus susun terlebih dahulu apa yang perlu kita sampaikan dan apa yang tidak perlu kita sampaikan. Bisa disingkat dengan judul, dan semisal kita berjualan jilbab, jadi di jilbab itu kita kasih semisal untuk yang paling menarik orang adalah bisa COD atau free ongkir, dan nanti kita bisa kasih keterangan tentang barang yang kita promosikan itu. Misal kita tadi promosikan jilbab, berarti kita masukkan masukkan nama
nama produk dan juga bahan yang dipakai. Untuk selanjutnya bisa ke slide ini ya Kak ya. Jenis-jenis sosial media ada di slide nomor 3. Media sosial sendiri itu memiliki beberapa jenis. Di sini kita kelompokkan menjadi 6 bagian. Di slide nomor 3, Kak. Jenis-jenis. Oke. Di sini kita sudah bisa melihat ya, untuk sosial media sendiri kita bisa mengkelompokkan menjadi 6 bagian. Untuk yang pertama ada di social network. Social network ini adalah sosial media yang untuk bertujuan untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Untuk media sosialnya sendiri kita bisa ambil contoh adalah Facebook ataupun Instagram dan beberapa media sosial yang lainnya. Untuk yang kedua ada Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk saling berdiskusi atau berkomunikasi. Semisal ada di aplikasi WhatsApp dan Telegram, Facebook Messenger dan lain-lain. Untuk contohnya ya. Untuk yang ketiga kita bisa dalam jenis share atau broadcast media. Untuk share atau broadcast media ini sendiri dapat digunakan untuk saling berbagi file, video, foto ataupun musik dan lain-lain. Untuk media sosial ini sendiri kita ambil contoh di YouTube, TikTok dan lain-lain. Untuk yang keempat kita ambil di publish. Kita gabungkan di jenis publish ya, media sosial jenis publish. Sosial media ini digunakan atau sebagai sumber informasi seperti ada di Wikipedia, Wikia dan lain-lain. Untuk yang keenam ini pasti banyak banget penggunanya. Semisal tidak ada yang saya sebutkan, pasti semua orang juga sering melakukan ini, yaitu social game. Social game ini adalah berupa media sosial, berupa game yang dapat dilakukan secara bersama-sama atau dimainkan bersama-sama. Ini kita ambil contoh ada di pogocafe.com dan lain-lain. Atau yang sekarang banyak diminati ada di Mobile Legends dan yang lainnya ya, kita ambil contohnya di situ. Untuk yang terakhir itu adalah kita bisa manfaatkan atau terdapat di jenis sosial media ini itu ada di forum jual beli atau e-commerce yang akan kita bahas nanti. Untuk e-commerce sendiri pasti kita semua sudah mengetahuinya. Yang paling terkenal, yang paling kita ketahui itu ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Ada Lazada juga ya. Baik, itu adalah jenis-jenis sosial media yang sudah saya kelompokkan berdasarkan fungsi dan penggunaannya ya. Untuk selanjutnya, ada untuk media sosial sendiri pasti ada dampak baik dan buruknya. Bisa lanjut Kak di slide selanjutnya. Media sosial sendiri pasti ada dampak baik dan buruknya. Untuk dampak baiknya sendiri, atau di sisi positifnya ya, di sisi positifnya kita bisa mendalami hal-hal yang ingin kita dalami atau perlu kita dalami dan mendapatkan suatu produk yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kita dan juga hal-hal yang lainnya. Tetapi di selain itu kita juga ada sisi negatifnya ya. Dan untuk sisi negatifnya kita bisa sadari ataupun tidak kita sadari. Yaitu semisal ada polarisasi, candu atau addict, ancaman privasi, hoax, dan misinformasi. Itulah dampak negatifnya sebuah media sosial. Pasti di zaman atau di era sekarang ini banyak banget yang namanya informasi-informasi hoax yang orang itu sendiri belum tahu kebenarannya, itu sudah di-share kemana-mana dan pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Selain itu,
dampak buruk dari media sosial sendiri ini berdampak untuk sebuah psikologi anak ya. Untuk psikologi anak ini pun dapat berdampak. Semisal seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fuad tadi, generasi muda atau generasi Gen Y itu yang berkelahiran di 1981 sampai 95 itu sudah disebut generasi milenial, dan generasi Z yaitu dari 96 sampai 2010 serta generasi Alpha yang kelahiran dari 2011 sampai sekarang itu merupakan generasi yang sangat-sangat besar atau yang paling banyak terdampak oleh buruknya sosial media. Generasi Y atau generasi milenial, mereka besar dalam perkembangan internet sendiri dan juga sosial media. Sedangkan untuk generasi Z, apalagi generasi Alpha yang lahir dari rahim orang tua milenial dan lahir dengan kondisi teknologi yang sangat-sangat canggih, semakin muda generasinya, maka akan semakin tinggi dampak baik dan buruknya dari sosial media sendiri. Selain itu, dapat mengganggu mental si anak muda tersebut, yaitu bisa disebut dengan mental illness. Untuk mental illness adalah sebuah penyakit anak-anak muda yang terkait dengan kepercayaan diri dan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Jadi anak-anak sekarang itu pada merasa ini ya, bodoh amat dengan orang sekitar atau lingkungan sekitar. Dia lebih asik dengan dirinya sendiri. Seperti ini apa namanya, anak-anak juga cenderung tidak peduli dengan orang lain. Semisal ada orang jatuh, kadang itu ini ya, semisal ada orang kecelakaan, si anak muda ada di tempat kejadian tersebut. Bukannya mereka menolong, tapi mereka malah memilih untuk foto dulu atau memvideokan dulu, baru menolongnya. Itu sudah termasuk ini ya, dampak buruk dari sosial media sendiri. Untuk selanjutnya, sebelum membahas tentang apa namanya, membahas lebih lanjut tentang media sosial sebagai sarana untuk berusaha ini ya, peluang berusaha atau efektivitas media sosial untuk membuat usaha, izinkan saya untuk melakukan atau menyampaikan terlebih dahulu histori dari Ihsan Putra Jab sendiri. Bisa di next dulu Kak, ke histori Ihsan Putra, bisa di next lagi. Untuk histori Ihsan Putra sendiri, Ihsan Putra mulai merambah ke dunia online baru sekitar 2 tahunan, jadi usianya baru sekitar 2 tahun. Namun sebelum merambah ke dunia online ini sendiri, kita sudah memiliki toko offline ini ya, terlebih dahulu, toko offline terlebih dahulu di salah satu pasar tradisional yang terkenal di Kudus juga. Mungkin untuk usia di toko offline-nya sendiri itu 2 kali lipatnya dari toko online-nya ya, yaitu sekitar 20 tahun. Untuk toko offline-nya sendiri sudah 20 tahun. Mungkin banyak ada yang bertanya, kenapa tiba-tiba memilih terjun ke dunia online? Itu alasannya untuk yang pertama itu dikarenakan sekitar 2 tahun yang lalu negara kita ini dan juga beberapa negara tetangga bahkan di seluruh dunia tengah dilanda yang namanya ini ya, wabah virus COVID-19. Dan dari situ muncullah berbagai permasalahan, terutama permasalahan ekonomi dan juga ini ya, yang dapat mengakibatkan dapat memperburuk keadaan juga ya, dan juga beberapa pedagang juga terkena imbasnya karena wabah COVID-19 ini sendiri. Di pasar jadi orang itu jarang atau sepi lah, intinya itu di pasar sangat-sangat sepi, jarang orang
membeli karena juga ini diberlakukannya social distancing dan juga sebisa mungkin jangan keluar rumah kalau tidak dengan ada hal yang mendesak. Setelah itu demi gimana supaya kita berjualan itu tetap menghasilkan, tidak dapat sedikit pun, kita mencoba berusaha mencoba mencari jalan keluarnya, yaitu dengan cara kita memulai dengan bisnis online shop sendiri ya, karena bisa dilihat juga dari banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia ini terutama itu banyak yang suka berbelanja online atau suka bermain dengan media sosial. Dan dari situ kita mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membuka usaha. Untuk online shop sendiri, kita memiliki dua nama akun, atau memiliki dua nama lah. Di akun e-commerce juga ada dua nama, dan di FB Marketplace atau FB pun kita pakai dua nama, yaitu Ihsan Putra Hijab dan juga Ihsan Putra Fashion. Jika ditanya kenapa Kak nggak pakai satu nama aja biar mudah, kenapa harus pakai dua nama? Itu dikarenakan kita kembali lagi, kita melihat lagi di toko offline kita juga ada Ihsan Putra Hijab dan juga Ihsan Putra Fashion, yang tentunya ada fashion dan juga hijab. Tetapi dengan seiringnya waktu, di si Ihsan Putra Fashion ini ternyata lebih banyak yang nyari di jilbabnya daripada di fashionnya sendiri. Dan juga kita juga ada keterbatasan stok untuk fashionnya sendiri karena memang lebih banyak yang ambil di offline store daripada di online store. Jadi kita menjalankan Ihsan Putra Hijab dan juga fashion ini secara bersama-sama dengan produk yang sama, yaitu dengan jilbab. Karena untuk stok jilbab sendiri itu pasti banyak banget, jadi lebih memadai daripada yang fashion. Dan lanjut langsung balik lagi, untuk media sosial pertama yang kita pakai sebagai sarana promosi sendiri itu adalah media sosial Facebook. Dan media Facebook ini itu kita ada ini ya, sebuah Facebook sendiri itu dia membuat sebuah icon atau fitur, yaitu FB Marketplace yang bisa digunakan untuk berjualan. Kenapa kok pilih FB Marketplace? Jawabannya adalah karena tingginya jumlah pengguna Facebook sendiri di Indonesia dan juga gratis tanpa dipungut biaya sama sekali seperti e-commerce yang lainnya. Selain itu, FB Marketplace juga dapat mempermudah bagi semua kalangan, terutama bapak atau ibu atau kakak-kakak yang lainnya yang kurang mengerti tentang ini cara order lewat e-commerce tersebut. Jadi kita bisa mengajak mereka berinteraksi atau menawarkan produk secara mandiri dengan lewat ini ya, FB Messenger. Untuk FB Marketplace sendiri, sebagai sarana pemasaran itu nanti bisa langsung terkoneksi dengan FB Messenger. Jadi untuk meng-closing atau follow up customer bisa melalui FB Messenger itu sendiri. Selain itu, kita juga bisa menawarkan beberapa fitur yang tertera di salah satu e-commerce. Itu ada di ini ya. Kalau di e-commerce, biasanya kan yang paling banyak itu menyediakan jasa atau fitur COD yang bisa menarik orang gitu kan ya. Tapi di FB Marketplace ini sendiri itu kita juga bisa menawarkan sama seperti yang ada di e-commerce tersebut, misal pembayaran COD. Jadi kita COD itu bisa ketemu langsung atau kita bisa barang itu nanti kita kirim ke orang tersebut dan nanti orang tersebut juga bisa membayarnya. Untuk jelasnya lagi tentang FB Marketplace atau tata cara mempromosikannya, nanti kita lanjut lagi di ini ya, penjelasan
yang nanti di bawah-bawah ada penjelasannya tentang FB Marketplace. Untuk selanjutnya setelah mencoba berjualan di FB Marketplace sendiri, kita juga memulai untuk mencoba mengembangkan lagi all-shop kita dengan mendaftar atau mencoba mendaftar ke salah satu e-commerce nomor 1 di Indonesia. Kalian sendiri pasti tahu apa e-commerce tersebut? Ya, betul, ada di Shopee. Dan di Shopee tersebut kita tidak langsung rame atau langsung ada yang beli, itu tidak ya. Karena kita lihat sendiri, banyak orang sekarang itu tidak akan tertarik akan sebuah toko yang di salah satu e-commerce tersebut tapi masih sepi akan pembelinya. Karena orang-orang itu melihat kalau untuk berbelanja sendiri itu pasti melihat toko ini tuh udah rame atau belum, sudah menjual berapa, reward yang diberikan oleh customer itu baik atau buruk. Pasti seperti itu untuk penilaian yang pertama. Terus pasti ada pertanyaan, terus gimana caranya kita menaikkan toko kita yang ada di e-commerce tersebut? Caranya dengan kita balik lagi ke FB Marketplace tadi, kita promosikan produk kita sebaik mungkin, semenarik mungkin, jadi dapat menarik orang-orang tersebut. Jadi setelah orang-orang tersebut tertarik dan ingin membeli barang kita atau produk kita, pasti banyak orang yang tanya, Kak, ada gratis ongkir atau potongan ongkir, bisa COD atau tidak, atau yang lainnya, pasti banyak pertanyaan seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu semua, karena kemungkinan kita keterbatasan modal atau apapun, jadi kita tiap barang kita ambil untung itu juga ada yang sedikit, ada yang banyak. Mungkin dari situ kita bisa menyarankan atau mengajak orang itu, Kak, kalau mau gratis ongkir kita bisa arahkan ke Shopee, nanti kita buatkan link tersendiri. Jadi nanti kakak tinggal check out aja, nanti pasti ada gratis ongkirnya. Semisal seperti itu ya untuk menawarkannya. Jadi nanti setelah orang tersebut melakukan check out dan pembayaran serta barang juga sudah terkirim dan sudah diterima, orang tersebut nanti kita beri arahan untuk beri kita reward. Reward yang diberikan adalah sebuah bintang ya. Kalau di Shopee kita kasih bintang 5, itu sudah paling baik. Atau minimal itu bintang 4, tapi sebisa mungkin harus di bintang 5 agar performa toko kita itu selalu baik di mata orang. Jadi untuk meramaikan setelah kita banyak orang yang tertarik dengan barang kita, produk kita, dan kita juga sudah mulai mengarahkan ke Shopee kita, orang-orang itu pasti sudah pada tahu kalau Shopee kita itu sudah banyak yang mengetahui dan reward yang diberikan juga pastinya baik. Jadi akan semakin banyak orang yang tertarik akan atau penasaran dengan toko kita. Kenapa bisa ramai? Apakah dari harga jual yang kita berikan itu baik atau ramah di kantong atau karena barangnya yang bagus, barang sesuai harga atau yang lainnya. Oke, setelah kita membahas tentang story dari Sang Putra sendiri dan juga beberapa penjelasan tentang e-commerce dan FB Marketplace, bisa kita langsung masuk aja ke materi intinya, yaitu ada di FB Marketplace sendiri ya. Di FB Marketplace sendiri, bisa di next dulu Kak, untuk ininya. Kenapa kita pilih FB Marketplace? Tadi sudah kita jelaskan. Next Kak. Bisa di next. Oke. Karena seperti tadi yang saya katakan, kalau kita berjualan di FB Marketplace itu sangat-sangat mudah ya, sangat-sangat mudah dan juga gratis tanpa dipungut biaya. Langsung di next Kak. Sekarang pasti banyak yang tanya, apa itu FB Marketplace? FB Marketplace ada sebuah layanan atau fitur gratis yang diberikan oleh Facebook
untuk memudahkan para pengguna Facebook untuk melakukan jual beli barang di Facebook sendiri. Untuk selanjutnya, tempatnya untuk menjual dan mengiklankan barang itu bisa bisa dijangkau oleh semua orang dan juga bisa dijangkau lebih banyak orang. Untuk selanjutnya, untuk target pemasaran atau mengoptimalkan wilayah target pemasaran, kita bisa mengaturnya sendiri. Semisal kita pengen di lokasi terdekat kita, semisal kita ada di Kudus, kita jualnya di kecamatan A, B, C, itu nanti bisa kita atur sendiri dengan cara kita menampilkan atau menerapkan kode pos masing-masing. Jadi nanti kita bisa tercantumkan dan gitu. Lalu selanjutnya mengapa memilih berjualan di FB Marketplace sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu ada gratis, tidak tanpa dipungut biaya, jangkauan juga luas, tidak membatasi seseorang untuk berbelanja atau berjualan di FB Marketplace sendiri. Untuk waktunya sendiri juga sangat-sangat fleksibel, bisa dilakukan kapanpun. Oke, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk berjualan di FB Marketplace? Pasti banyak yang tanya, apa aja sih yang dipersiapkan? Untuk yang pertama, harus kalian pastikan untuk aplikasi Facebook kita itu sudah memunculkan fitur Marketplace sendiri, fitur FB Marketplace sendiri. Nah, kita buka dulu Facebook-nya dulu, icon Facebook ya. Habis itu kita lihat dulu di sini tertera, kelihatan ya Kak ya? Di sini tertera seperti yang di situ akan muncul gambar seperti toko. Dan untuk yang kedua adalah menyiapkan sebuah produk yang akan kita tawarkan atau jual. Jadi kita harus menguasai si produk dulu, dan juga produk ini akan kita promosikan dengan desain atau pun kata-kata yang akan menarik orang supaya tertarik dengan produk kita. Untuk yang kedua adalah pricing. Untuk yang ketiga adalah pricing. Di sini harus sangat-sangat berhati-hati karena untuk masalah harga itu pasti sangat-sangat sensitif sekali. Banyak orang atau banyak customer yang membeli karena murah, ada yang membeli kadang juga ada beberapa yang karena produk terlalu mahal, orang tuh jadi malas untuk membeli. Jadi kita harus menghitung-hitung dulu barang yang kita jual itu harga pokoknya berapa, nanti kita ambil untungnya berapa, harus kita sesuaikan dulu supaya tidak membuat orang itu menjadi mundur untuk membeli produk kita. Untuk yang keempat, siapkan metode pembayaran yang memudahkan calon pembeli. Nah, untuk metode pembayaran ini, kalau untuk di FB Marketplace itu tidak ditentukan sama sekali ya, tapi kebanyakan itu ada untuk transfer. Tapi di zaman atau di era sekarang, itu banyak sekali yang menawarkan COD. Pasti tanya, Kak, bisa COD atau tidak? Bisa bayar di tempat atau tidak? Jadi, kita sebisa mungkin harus bisa menawarkan yang ada di sebuah platform e-commerce lainnya ya Kak ya. Kita juga tahu di e-commerce tersebut juga mengandalkan fitur COD-nya. Jadi kita sebisa mungkin untuk melakukan atau memfasilitasi untuk fitur COD itu sendiri. Untuk yang kelima, siapkan pengiriman. Siapkan pengiriman ini kita bisa melakukan pengiriman dengan berbagai ekspedisi. Untuk ekspedisinya sendiri juga kita bisa menentukan sendiri. Misal yang di dekat rumah kita atau yang ada di dekat atau sekitar tempat yang ada di sekitar tempat tinggal kita itu ada apa aja.
yang sekiranya memudahkan kita untuk mengirim barang tersebut. Jadi harus benar-benar direncanakan dulu. Untuk selanjutnya yang tanya Kak, untuk yang COD itu ada ekspedisi apa aja yang menyalurkan atau menawarkan tentang COD sendiri. Untuk di FB Marketplace sendiri, kita yang mudah untuk pendaftarannya, kita ada di 3 ekspedisi yang tertera di layar. Yaitu yang pertama ada di Pos Indonesia. Pos Indonesia sendiri sekarang karena semakin banyaknya persaingan tentang ekspedisi juga, jadi orang-orang lebih memilih ekspedisi lain dibandingkan pos seperti zaman dahulu. Jadi sebisa mungkin pos juga menawarkan untuk pos melakukan pembayaran di tempat atau COD. Untuk yang kedua ada di Ninja Express. Untuk yang ketiga ada SAP Express Courier. Itu juga mereka menawarkan sistem COD-nya. Untuk yang bertanya Kak, caranya mendaftar COD sendiri gimana? Untuk mendaftar COD sendiri, kalian bisa langsung datang ke kantor pusat ya, kantor pusat ekspedisi tersebut dengan membawa biasanya syarat yang diminta itu ada fotokopi KTP sama nomor rekening. Jadi untuk mendaftar COD sendiri itu bisa langsung ke kantor pusatnya ya dengan menunjukkan KTP dan juga nomor rekening serta nomor HP biasanya dan juga alamat. Untuk selanjutnya ada optimasi Facebook Marketplace ya. Kita harus mempunyai strategi. Untuk yang pertama ada strategi optimasi foto. Untuk foto sendiri kita harus bisa mendesain, bisa di next Kak. Untuk foto sendiri, kita harus mendesainnya dengan semenarik mungkin. Dan juga pastikan tidak banyak kata yang tertera di situ supaya orang-orang itu dapat tertarik dan tidak tidak bosan jika pertama kali melihat foto kita. Dan untuk di FB Marketplace sendiri, jika kita memasarkan atau mempromosikan produk dengan yang sama, semisal kita menawarkan sebuah jilbab ini itu semisal ada jilbab Lulu Kanaya ya, Lulu Kanaya ini tuh paling best seller. Jadi kita mau kita promosikan terus gitu berulang-ulang. Tapi di FB Marketplace ini tidak bisa untuk foto sampulnya atau gambar depannya kita tidak bisa menampilkan foto yang sama. Jadi harus setiap mengupload, kita harus sebisa mungkin mengedit dulu, baru kita upload untuk gambar covernya sendiri. Bisa dengan mengeditnya itu bisa dengan memotong atau dengan menambahkan kata-kata COD, free ongkir, dan lain-lain. Supaya tidak terdeteksi oleh Facebook. Karena biasanya itu dapat terdeteksi foto hasil jiplakan atau apa gitu ya, dan itu dapat mengakibatkan produk kita itu gagal tayang di FB Marketplace tersebut. Tetapi untuk foto yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu kita pakai foto yang sama tidak masalah. Yang terpenting itu ada di foto sampulnya sendiri. Jadi sebisa mungkin foto sampulnya itu jangan sampai sama dengan promosi yang kita buat sebelumnya. Untuk selanjutnya jangan lupa kita harus menyantumkan gambar itu dengan gambar real pic ya, real pic atau juga dengan beberapa testimoni supaya dapat meningkatkan kepercayaan orang-orang tersebut. Dan untuk foto yang bisa kita upload itu maksimal ada 10 foto untuk di FB Marketplace sendiri ya. Mbak bisa di next ke foto real atau foto testimoni. Di situ bisa saya perlihatkan contohnya ya. Untuk sebuah produk sendiri itu saya ada foto real itu bisa berupa varian warna atau gambar asli yang kita ambil. Terserah, mungkin ada foto produk yang kita pakai sendiri atau foto produk yang kita ambil sendiri. Terus juga usahakan ada foto testimoni, jadi lebih meningkatkan kepercayaan orang. Oh, ini ternyata
barangnya benar-benar real pick atau yang lainnya. Untuk selanjutnya ada di ini, kita harus mengoptimalkan tentang judul yang dipakai. Untuk judul yang dipakai, ini ya, kita harus memakai huruf kapital semua di awal judul. Tuh, harus memakai huruf kapital semua. Kita juga harus menggunakan 5 persuasive word to sell more. Tuh. Di situ ini ya, 5 persuasive word itu apa aja sih? Itu kata-kata yang kita gunakan sebagai penawaran bombastis. Misal ada nih, free ongkir, promo, diskon, COD, cuci gudang, flash sale, dan lain-lain. Di situ untuk susunannya kita bisa pakai persuasive word plus nama produk ya, plus manfaat atau kelebihan produk, plus istilah produk. Nah, dari situ kita susun dengan ini, dengan baik. Untuk persuasive word kita bisa pakai. Semisal kalau kita menawarkan COD, kita bisa kasih kata-kata bisa COD. Untuk nama produk sendiri, semisal kita menjual jilbab, jadi kita ambil nama produk tersebut adalah kita isi dengan kata-kata jilbab. Untuk manfaat atau kelebihan, kita bisa pakai instan. Kenapa instan? Berarti jilbab yang kita jual itu instan ya. Untuk nama lain bisa ada ini, semisal kode barang ada di jilbab Lulu Kanaya. Jadi nanti kata-kata yang akan tersusun itu seperti ini. Bisa COD, jilbab instan, Lulu Kanaya. Itu adalah ini judul yang bisa kita pakai. Jadi orang-orang itu bisa melihat menyukai atau melirik produk kita itu dari judul dan juga tadi dari gambar ya, supaya tidak membosankan, yang dapat menarik orang. Untuk selanjutnya itu ada di pricing strategi atau tentang harga. Untuk harga sendiri jangan tampilkan harga yang sebenarnya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita menampilkan harga yang sebenarnya, orang-orang itu tidak akan kepo atau tidak akan ingin tahu tentang barang kita. Jadi untuk harga sendiri, semisal harga barang kita itu 50.000. Jadi kita tulisnya itu hanya angka 50 saja. Untuk yang 03-nya ke belakang tidak usah diikutkan. Jadi itu dengan harga 50 itu bisa memunculkan atau membuat orang itu penasaran akan produk kita sendiri. Dan untuk selanjutnya kita harus memilih kategori sesuai produk kita. Misal produk kita tidak ada di kategori yang tersedia di FB Marketplace tadi, kita bisa menampilkan di lain-lain atau lainnya. Atau kalau semisal kita jual jilbab itu otomatis tidak ada ini tidak ada tidak ada di kategori, kita bisa masuk ke ini pakaian wanita dan sepatu. Untuk sebelumnya kita jeda dulu ya, mohon maaf ini jeda dulu karena sedang azan di sini. Jadi nanti kita lanjut lagi setelah azan. Baik, Kak.
Baik, kita lanjut lagi. Setelah kita memilih kategori yang sesuai dengan produk yang kita berita, yang akan kita promosikan, kita langsung lanjut ke setting lokasi tempat jualan di FB Marketplace kita. Kita bisa setting lokasinya itu di dekat kita atau di luar daerah kita. Dari situ untuk pasar lokal atau daerah, set lokasi antara 80 sampai 100 mil. Karena Facebook Marketplace dapat mengoptimalkan pasar lokal dengan jangkauan pasar lokal, jadi jangan sampai jangkauan itu terlalu luas. Untuk setting lokasi sebagai penjual per wilayah atau per kecamatan, kita bisa menampilkan dengan kode pos sendiri. Semisal kita mau tampilkan di area kita sendiri, kita bisa masukkan kode pos sendiri. Misal di area saya, saya bisa menampilkan di 59311. Kita langsung masukkan kode posnya. Setelah itu berikan deskripsi produk dengan lengkap, baik cara penggunaan, bahan yang dipakai, dan lain-lain. Yang pastinya kita ambil poin-poin pentingnya aja. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir, kita isi teks atau tagar minimal 10 sesuai judul kita. Semisal kita tadi jual jilbab, berarti nanti kita bisa ambil di jilbab instan, hijab instan, jual jilbab murah, dan lain-lain. Setelah itu kita bisa langsung posting produk kita tersebut. Untuk selanjutnya, tips yang harus kita hindari saat jualan di FB Marketplace. Yang pertama, jangan menampilkan nomor HP, website, dan link apapun di deskripsi saat upload produk, karena kadang ditolak iklannya. Anda dapat memberikan kontak atau link lewat chat langsung dengan customer, bisa melalui FB Messenger sendiri. Untuk yang kedua, hindari produk market bocah cilik atau bocil, seperti perlengkapan game, voucher game, dan sebagainya. Karena pasti akan ribet dan sering order cancel. Untuk selanjutnya, pasti kalian tanya-tanya, Kak, untuk mengecek ongkir sendiri kita bisa cek lewat aplikasi apa atau di mana. Untuk cek ongkir sendiri, kalian bisa download di Google Play Store, kita download Raja Ongkir. Di situ untuk Raja Ongkir sendiri nanti bisa kita gunakan untuk cek ongkir itu sendiri. Di situ tampilannya ada ini ya, kota asal kita, berarti pengiriman dari mana. Misal kita pengiriman dari Kudus Kota, berarti kita masukkan kecamatannya yaitu Kudus Kota. Dan untuk tujuannya kita juga harus pakai kecamatan tersebut. Semisal kita ke Semarangnya itu ada di Tembalang, jadi kita masukkan sendiri. Gitu ya, kita masukkan terus juga dengan berat produk sendiri. Nanti bisa muncul beberapa ekspedisi yang tertera di situ dengan harga paling rendah sampai paling mahal. Mungkin ada beberapa customer yang ingin gratis ongkir ya, pasti banyak banget yang nanya, Kak, ada gratis ongkir atau tidak? Untuk memaksimalkan gratis ongkir tersebut, kita bisa menyarankan atau
mengalihkan orang tersebut untuk membeli produk kita melalui e-commerce kita untuk menghindari dari kerugian kita sendiri karena biasanya kita ambil untung pastinya juga sedikit. Jadi kita bisa mengarahkannya untuk membeli lewat e-commerce. Untuk selanjutnya perbarui tawaran. Di situ untuk FB Marketplace sendiri selama 1 minggu sekali kita pasti ada pemberitahuan untuk pembaruan tawaran. Jadi sebisa mungkin kita harus perbarui produk kita produk lagi supaya produk kita itu selalu di atas. Untuk selanjutnya, untuk update atau ganti foto utama berkala 3 hari sekali supaya foto yang naik di atas itu dianggap oleh Facebook sebagai foto baru atau foto terupdate. Untuk selanjutnya harus fast respon. Untuk customer Facebook Marketplace itu biasanya lebih suka dengan kita sebagai seller itu yang selalu responsif. Jadi sebisa mungkin kita selalu responsif terhadap customer tersebut supaya mereka tidak beralih ke promosi atau ke produk orang lain karena kita yang slow respon. Untuk yang terakhir kita how to close sell deal. Gimana caranya kita membuat orang itu langsung membeli produk kita? Untuk yang pertama, bagaimana teknik atau bisa dibilang teknik closing yang benar atau yang baik ya. Untuk yang pertama, kita harus mempelajari karakter calon pembeli kita. Jadi kita harus menilai si customer tersebut dengan baik sebagai atau sebelum kita memulai berinteraksi terhadap customer untuk menerangkan tentang produk yang kita tawarkan. Jadi supaya kita juga tidak salah langkah. Untuk yang kedua, bangun interaksi. Bisa di next, Kak. Bangun interaksi ini, setelah kita menilai si customer tersebut, kita bisa memulai untuk membangun interaksi tersebut dengan baik. Dan juga kita harus sabar untuk menjawab pertanyaan si customer dengan sopan. Agar tidak ada customer yang tersinggung. Untuk yang ketiga, kita bisa untuk yang ketiga itu ada di infokan kelebihan produk kita ya. Untuk yang ketiga, infokan kelebihan produk kita. Jadi kita harus bisa sebelum menjelaskan produk kita atau keunggulan produk kita bisa mempelajari terlebih dahulu produk yang kita promosikan supaya nanti saat menjelaskan keunggulan produk kita, si customer itu dapat tertarik dengan penjelasan kita yang baik. Dan untuk menghindari pertanyaan yang sama, kalian bisa menyiapkan atau copy paste jawaban tersebut itu di sebuah aplikasi note. Jadi nanti jika ada yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, kalian bisa copy paste penjelasan yang kita tawarkan seperti sebelumnya. Untuk yang keempat, kita itu ada di ajukan pertanyaan. Setelah menerangkan tentang produk yang kita tawarkan, kita harus bisa menawarkan atau bisa menanyakan. Kita bisa menanyakan apakah si customer sudah paham tentang produk yang kita jelaskan tadi atau ada yang mereka ingin tanyakan, atau kita juga bisa menawarkan pembayaran COD supaya si customer semakin tertarik akan produk kita. Untuk yang kelima, asumsikan mereka membeli. Setelah itu kita harus bisa menawarkan produk kita semenarik mungkin agar mereka itu selalu ingin membeli produk kita. Jadi kita sebisa mungkin tuh untuk menjelaskan produk atau keunggulan itu dengan sebaik-baiknya supaya mereka tuh selalu tertarik, dan kita juga selalu menawarkan fitur pembayaran COD atau yang lainnya. Untuk yang keenam, arahkan ke WA. Kenapa arahkan ke WA? Sebisa mungkin kita harus bisa mengajak mereka untuk berinteraksi melalui WhatsApp supaya nanti mereka bisa menyimpan nomor kita dan kita juga dapat menyimpan nomor mereka. Dan setelah itu, setelah mereka jadi untuk membeli produk kita, mereka itu pasti kalau mungkin untuk orderan pertama mereka puas, pasti mereka akan kembali lagi.
Dan mereka juga lebih mudah untuk menghubungi kita melalui WA atau WhatsApp ya. Untuk yang terakhir, kita harus bisa memfollow up. Setelah orang tersebut bisa sudah tertarik akan produk kita harus sering follow up meskipun dia cuma tanya-tanya atau sekedar ingin tahu, kita harus follow up dengan baik supaya mereka itu yang awalnya ragu menjadi langsung percaya gitu ya. Oke, sekian untuk materi yang saya sampaikan. Di situ ada kata mutiara dari Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah, yaitu pengetahuan adalah harta, tetapi mempraktikannya adalah kunci harta itu. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata perkataan, mohon dimaafkan. Karena jujur ini adalah pengalaman pertama saya untuk menyampaikan produk. Mungkin jika ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan setelah sesi ini. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala teknis dalam share screen penyampaian materi. Terima kasih kepada Kak Siska Andrian sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk 3 penanya tercepat, jangan lupa sebutkan nama dan asal instansi terlebih dahulu. Terima kasih. Iya, kebetulan di kolom chat udah ada yang bertanya ya, 3 orang. Yang pertama dari Septrian Tarigan, izin bertanya bagaimana cara agar memiliki strategi marketing yang baik dan efektif dalam menjalankan usaha melalui media sosial, Kak. Lalu bagaimana cara melakukan strategi promosi yang bisa menarik pelanggan? Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Septrian, bisa dijawab sekalian atau bagaimana Kak Siska? Baik, boleh saya jawab. Untuk jawabannya tadi sudah banyak saya jelaskan ya di efektivitas tentang penguploadan produk atau memanfaatkan media sosial itu sendiri tadi ya, sudah banyak saya jelaskan. Jadi kita harus bisa menarik orang melalui mungkin dari foto produk kita sendiri ataupun yang lainnya. Dan untuk strateginya juga sudah saya jelaskan tadi panjang lebar. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Mungkin tadi untuk yang sudah menyimak pasti sudah tahu apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Untuk strategi marketing sendiri, sebisa mungkin kita itu harus konsisten agar sebuah promosi yang sudah kita bangun itu tidak turun lagi gitu ya. Semisal kita tiba-tiba tidak konsisten, itu bisa dapat menurunkan orang itu yang awalnya tertarik menjadi tidak tertarik. Jadi sebisa mungkin kita harus konsisten untuk menerapkan si promosi tersebut. Terima kasih. Boleh untuk pertanyaan selanjutnya? Oh ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Gabriel Pondak. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama media sosial dan pakai nama saya sendiri, tapi untuk feed-nya saya isi dengan branding usaha saya. Itu kira-kira bakalan maksimal nggak ya? Atau justru seharusnya nama akun harus menggunakan brand atau akun yang dijual? Pertanyaan yang kedua, saya baru merintis suatu usaha mengelola sampah bekas, kemudian didaur ulang menjadi produk hiasan rumah. Nah, saya punya niatan buat memasarkan produk saya itu di media sosial. Namun, kalau dipikir kebanyakan pengguna pengguna media sosial itu para kaum muda yang biasa dikatakan akan kurang tertarik untuk membeli produk yang saya jual. Kira-kira gimana strategi yang tepat untuk menarik perhatian mereka untuk membeli produk kita dengan tidak mengurangi nilai produk yang kita jual? Itu tadi pertanyaannya, Kak. Untuk yang pertanyaan pertama,
tentang ini ya, apa namanya, tentang nama dan juga fit yang kita berikan tadi ya. Untuk nama sendiri aslinya tidak begitu mempengaruhi ya. Misal untuk awalnya kita itu pakai nama itu Kisan Putra aja, tidak ada embel-embel nama hijab ataupun fashion. Tetapi karena dari kita pakainya itu sesuai yang ada di realita atau dari berpandangan dengan toko offline kita, jadi sebisa mungkin untuk membedakannya itu kita pakai embel-embel nama hijab dan fashion karena kita pakai 2 akun nama. Tetapi jikalau kalian cuma ada 1 akun, kalian bisa, terserah kalian sih, untuk namanya itu bisa ada embel-embel dari barang yang kita jual ataupun tidak ada ini ya, apa namanya, tidak ada kaitannya dengan barang yang kita jual. Karena untuk nama itu ini ya, bisa kita bangun dengan barang yang kita jual dulu. Semisal kalau kita menjual barang itu dengan baik, terus respon orang juga baik, pasti orang itu akan kenal dengan ini ya, apa namanya, dengan toko kita, meskipun nama toko kita itu tidak ada kaitannya dengan barang yang kita promosikan. Untuk pertanyaan kedua, baru merintis usaha mengelola sampah bekas ya, kemudian didaur ulang menjadi produk jasa guna. Kalau dipikir kebanyakan pengguna media sosial itu para kaum muda. Untuk menarik kaum, karena ini ya, hiasan itu kan kadang jarang orang yang tertarik. Jadi sebisa mungkin kita itu mendaur ulangnya sesuai dengan kebutuhan si anak muda tersebut. Jadi untuk menarik pasar anak-anak muda, kita harus menyesuaikan ya. Semisal anak-anak muda sekarang itu suka ini, misal mendaur ulang sampah tersebut menjadi tas atau apa. Intinya itu banyak kaula muda yang pastinya itu suka akan dunia fashion sendiri. Jadi untuk menunjang penampilan mereka, kalian bisa memanfaatkan untuk menciptakan tentang misal daur ulang barang bekas untuk menjadikan tas. Jadi tas tersebut itu sebisa mungkin yang dapat menarik orang untuk memakainya. Jadi anak-anak muda itu tidak gampang bosan gitu ya. Atau yang lainnya, atau yang berhubungan tentang hiasan dinding. Sekarang kan banyak orang-orang yang suka hiasan-hiasan estetik tersebut. Jadi kita sebisa mungkin mendaur ulang supaya barang kita itu terlihat begitu menarik atau estetik. Jadi kaula muda itu banyak yang tertarik untuk membeli produk kita. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Ada pertanyaan terakhir atau yang lainnya? Satu lagi nih Kak, dari Ayu Muria Panggisti. Zaman semakin modern dan banyak sekali tempat-tempat atau platform usaha online atau link untuk bergabung ke dalam bisnis tersebut. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari penipuan jual beli di sosmed atau suatu platform untuk bergabung mengikuti usaha online agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Terima kasih. Oke, untuk terhindar dari ini ya, penipuan jual beli ya. Ini semua orang pasti punya ini ya, kadang ada punya pengalaman buruk tentang jual beli ya, jual beli online sendiri. Pasti kadang ada yang barangnya kurang baik atau apa, tidak sesuai dengan yang diperjualbelikan atau yang lainnya. Untuk menghindari itu kita bisa semisal kalau orang tersebut menjualnya lewat sebuah e-commerce, kita bisa melihat dari penilaian yang diberikan oleh si pelanggan. Jadi untuk menghindari dari penipuan atau tidak sesuainya barang yang kita terima dengan yang ada di gambar atau yang diperjualbelikan, kita bisa melihat dulu dari sisi penilaian si orang-orang tersebut. Atau kalau jika kalian membelinya di luar e-commerce, semisal di FB Marketplace tadi, kalian bisa meminta
real testimoni orang yang telah membeli produk mereka. Jadi sebisa mungkin itu bisa menghindari kita untuk terjadinya penipuan itu sendiri. Dan kita juga bisa meminta foto real pic-nya terlebih dahulu supaya lebih aman lagi dan lebih percaya lagi supaya kita juga tidak ragu akan jadinya membeli produk tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Karena waktu yang dimiliki pemateri kita terbatas, jadi untuk pertanyaan yang lain dapat kita simpan terlebih dahulu. Oh ya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada siang hari ini. Sebelum mengenal media sosial, pasti adanya internet. Pengertian dari sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi pengguna untuk saling berkomunikasi. Jika ingin mempromosikan barang atau produk kita, maka yang kita lakukan bisa dengan cara gratis ongkir, sistem COD, itu akan menambah daya tarik konsumen. Pengertian Facebook, Marketplace adalah sebuah layanan atau fitur gratis dari Facebook yang memudahkan para pengguna Facebook untuk melakukan jual beli barang di Facebook atau jualan menggunakan Facebook. Nah, selanjutnya ada marketplace. Kelebihannya, yang pertama, tidak dikenakan biaya untuk melakukan pendaftaran. Yang kedua, membantu penjangkauan pelanggan lebih luas. Yang ketiga, komunikasi real time. Selanjutnya ada cara persiapan berjualan di marketplace. Yang pertama, sudah muncul fitur marketplace. Yang kedua, siapkan produk atau layanan yang akan ditawarkan. Yang ketiga, harga jual kita ditentukan dahulu. Yang keempat, metode pembayaran. Dan yang terakhir, delivery barang. Jika ingin mempromosikan produk atau barang dengan semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian dari pelanggan, misal pelanggan meminta gratis ongkir, maka sebisa mungkin kita arahkan di sosmed penjualan kita yang memang adanya gratis ongkir. Misal Shopee, teknik closing. Selanjutnya teknik closing. Yang pertama, pelajari karakter calon pembeli. Yang kedua, bangun interaksi. Yang ketiga, infokan kelebihan produk. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Yang kelima, asumsikan mereka beli. Dan yang keenam, arahkan ke WhatsApp. Yang terakhir, customer sering di follow up meskipun dia tanya-tanya. Selanjutnya, pengetahuan adalah harta. Tetapi memperhatikannya adalah kunci harta itu. Terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan materi pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat. Untuk yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Sekian, mari kita tutup bersama acara efektivitas penggunaan sosial media sebagai peluang dalam berwirausaha, kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dari Zoom terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. On cam semuanya. Sudah bagus. Itu siapa? Siapa ini?
Siap ya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Terima kasih untuk semuanya. Oh, absensi jangan lupa ya di kolom chat. Terima kasih. Dikirim ulang. Udah. Langsung gimana? Vi, absennya gimana? Absen. Sudah bisa keluar teman-teman? Oh, sebentar Kak, sebentar. Ya sudah Kak, silakan. Boleh keluar. Terima kasih banyak. Nggak apa? Ini kan. Tapi